Gimana ceritanya foto dinding yang kayak gini doang bisa jadi sangat menyeramkan? Terutama foto ini nih. Buat yang belum tahu, ini tuh namanya liminal space ya. Sebuah dimensi tanpa ujung yang berisikan ruangan-ruangan. Cara masuknya pun unik. Kita tinggal berjalan dan menembus dinding. Seakan-akan kayak ada portal gitu loh, antara realita dan dunia yang kita sebut dengan backrooms. Buat yang bingung kenapa set filmnya tuh aneh, creepy, dan sangat menyeramkan, itu semua karena Backrooms adalah sebuah urban legend yang berkembang di internet. Dimulai dari sebuah postingan ini nih, kemudian viral, dan semua orang pun menginterpretasikan Backrooms versi mereka sendiri. Jauh sebelum akhirnya jadi sebuah film, Backrooms adalah proyek kolaborasi. Komunitasnya pun sudah sangat besar di internet. Jadi secara development, Backrooms bisa dibilang project open source. Hal ini pun mendorong banyak orang untuk memperluas konsep backroom itu sendiri. Salah satunya adalah di dunia backrooms ada konsep tingkatan atau levels. Mungkin kalian yang udah nonton filmnya tuh bisa langsung relate gitu loh dengan konsep ini. Karena di dalam film kita bisa melihat bagaimana level ini tuh divisualisasikan. Kemudian nih ya, dari project open source ini lahirlah berbagai macam adaptasi. Mulai dari game sampai ke short film. Nah, salah satunya adalah series YouTube yang diupload di channel Ken Pixels dengan judul The Backrooms Found Footage. Karya Ken Pixel ini bisa dibilang jadi salah satu adaptasi backrooms paling populer di internet. Dan dunia yang dibangun pun dari short film ini tuh punya keunikannya sendiri. Saking fenomenalnya, video YouTube ini tuh udah ditonton oleh puluhan juta orang. Dari sinilah Ken pun akhirnya mendapatkan tiket emas untuk mengangkat ceritanya ke layar lebar. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya nih ya, balik lagi nih kita ke pertanyaan awal. Kenapa foto liminal space terasa sangat menyeramkan? Secara harfiah, liminal space ini tuh artinya ruang transisi atau ruang ambang. Contohnya tuh kayak koridor hotel, ruang tunggu di kantor, mall, atau toko swalayan. Biasanya tempat-tempat ini tuh rame tapi tiba-tiba sunyi dan sepi. Rasanya tuh juga jadi lebih asing karena nggak ada kehidupan. Selain itu juga karena ruang transisi, liminal space tuh memberikan efek psikologis kepada kita. Seperti ada memori yang tertinggal tapi kita juga tuh nggak terlalu inget gitu loh dengan momen tersebut. Beda dengan gudang ya, atau bangunan yang memang terbengkalai. Liminal space ini tuh adalah tempat yang biasanya rame tapi seakan ditinggalkan gitu loh, karena ya memang jadi tempat transisi doang. Mungkin perasaan inilah juga yang akhirnya timbul secara nggak sadar ketika kita melihat foto-foto liminal space. Jadi bisa dibilang perasaan ini tuh cukup universal dan hampir semua orang punya pengalaman yang relatif sama. Dari premis yang cukup kuat ini, film The Backroom akhirnya diangkat di layar lebar. Walaupun dunianya Backroom sangat luas dan punya komunitasnya sendiri-sendiri, di film ini tuh kita hanya fokus ya kepada dunia Backrooms dari serial YouTube-nya Ken Parsons. Di dalam serial YouTube-nya juga ada beberapa elemen cerita yang sudah terestablish. Salah satunya adalah perusahaan Esings dan para peneliti yang memakai pakaian APD. Kalau kalian ingat di awal film, kita tuh sedang menonton found footage dari para peneliti ini yang sedang mengeksplor backrooms. Ini tuh salah satu tribute juga ya untuk short filmnya si Ken Person. Dan ini juga salah satu pilihan treatment estetik yang sangat keren sih menurut gua. Bicara tentang Esing Institute, di dalam film juga dijelaskan, mereka awalnya adalah perusahaan pembuat mesin MRI yang kemudian tidak sengaja membuka pintu gerbang menuju the backrooms. Dan selama 2 tahun mereka melakukan eksplorasi mencari tahu sebenarnya dunia ini tuh seperti apa sih. Mereka juga coba untuk berkomunikasi dengan makhluk di dalam sana. Kalau kalian ingat, ada tuh manekin kayak orang-orangan dari karton gitu tuh, kayak orang purba gitu. Nah, ini tuh para peneliti yang naruh manekin ini tuh di sana. Terus kan itu tuh dikasih speaker kalau kalian ingat, ngeluarin suara. Nah, maksudnya adalah mereka tuh coba untuk mengirim pesan ke makhluk yang mungkin aja tinggal di dalam the backrooms ini. Suara yang keluar dari manekin itu tuh asalnya dari berbagai macam bahasa yang ada di bumi. Nah, pintu gerbang yang kebuka ini tuh disebutnya Low Proximity Magnetic Distortion System atau Threshold. Sistem ini tuh membutuhkan apa yang disebut dengan null zone atau zona nol untuk bisa terhubung masuk ke dimensi backroom ini. Salah satu pintu yang terbuka dan terhubung ke dunia nyata berada tepat di bawah toko furniturnya Ottoman Empire, miliknya Kapten Clark. Dan yang lebih naasnya lagi, si Mr. Clark yang mempunyai toko ini tuh tinggal di toko itu, dekat dengan pintu gerbang menuju the backrooms.
Selain menjelaskan dunia The Backrooms, filmnya tuh bercerita tentang beberapa karakter. Salah satunya si Mr. Clark yang sedang mengalami keterpurukan. Ia terlilit hutang, bisnis toko furniturnya sepi, dan ia tuh baru aja diusir oleh istrinya. Karena depresi, Mr. Clark kemudian melakukan sesi terapi dengan psikolog bernama Mary. Seorang wanita yang juga punya trauma masa kecil. Rumahnya tuh digusur dan tinggal dengan seorang ibu yang punya mental health issue. Hubungan dua karakter ini juga jadi aspek utama di dalam filmnya. Alih-alih menyelesaikan masalah, Mr. Clark tuh malah melarikan diri masuk ke dalam The Backrooms, menyeret dua karyawannya dan memaksa Mary untuk ikut masuk bersama mereka. Secara konsep, dunia di dalam The Backroom ini tuh dibangun dari memori-memori kolektif dan trauma para karakternya. Lokasi-lokasinya pun juga adalah cerminan dari dunia nyata. Makanya tuh kita bisa lihat banyak barang atau objek dari lingkungannya Mr. Clark di dalam Backrooms. Dan juga di akhir film kalau kalian ingat, kita tuh bisa ngelihat dunia yang dibangun dari lingkungan perumahan masa kecilnya Mary. Nah, karena konsep awalnya liminal space itu adalah ruang transisi, makanya layout dan juga desain dunia di dalam Backrooms terkesan banyak yang belum selesai dan dia tuh kayak tertimpa gitu loh satu sama lain. Saling menumpuk dan ya gitu alasannya adalah karena memori yang dihasilkan yang nggak sempurna dan nggak terlalu punya arti seperti sebuah tempat yang jadi transisi gitu loh yang cuman kita lewati doang. Yang bagus dan membuat film ini tuh jadi semakin menyeramkan adalah konsep monster yang berada di dalam The Backrooms. Ia merupakan entitas yang berasal dari manifestasi dan ingatan-ingatan yang membusuk. Monster ini tuh merupakan bentuk dari kemarahan, ego dan juga kegagalan manusianya di dunia nyata. Selain itu juga penulisan karakter yang dalam serta konflik internal menjadikan pondasi cerita di dalam film ini tuh sangat rapi ya menurut gua. Terhubung satu sama lain. Pondasi ceritanya sangat kokoh walaupun secara kemasan kita masih melihat berbagai macam interpretasi yang dibiarkan terbuka. Selain itu juga konsep analog seperti found footage dan treatment gambar point of view membuat filmnya tuh semakin otentik. Berbeda dengan film horor yang mengandalkan jump scare, The Backrooms malah fokus mengeksploitasi psikologi kita sebagai penonton, mengajak kita untuk merasakan dan jadi bagian dari ketegangan di dalam The Backrooms. Ini membuat kita sesak gitu loh selama nonton film. Dan ini benar-benar unik ya, berbeda dengan konsep found footage yang biasanya lah. Latar belakangnya biasanya hutan, kalau enggak ya bangunan yang memang sudah ditinggalkan gitu loh. Backroom sendiri menampilkan ruangan-ruangan yang terlihat biasa aja, tapi pelan-pelan menjadi aneh dan menakutkan. Nah itulah arti dari liminal space yang udah gue jelasin tadi. Apalagi ruangan-ruangan di dalam The Backrooms tuh membuat efek menyeramkan gitu loh. Kayak terasa aneh aja gitu loh. Dan ini tuh salah satu treatment untuk menakuti yang sangat fresh menurut gue. Jadi film Backrooms itu tuh tentang apa sih? Walaupun Ken Person menolak menyimpulkan bahwasannya ternyata ini hanyalah sebuah mimpi, tapi kita bisa mempelajari beberapa hal dari filmnya. Kalau kalian ingat nih di awal, para peneliti sedang melakukan eksplorasi ke dalam Backrooms. Hal ini bisa kita simpulkan sebagai metafora eksplorasi alam bawah sadar manusia. Jika di dunia nyata mesin MRI berfungsi sebagai alat medis untuk memetakan struktur fisik, jaringan saraf, dan aktivitas memori di dalam otak, maka di dalam film, gerbang dimensi The Threshold yang mereka ciptakan bertindak sebagai mesin MRI raksasa yang secara fisik memproyeksikan isi pikiran tersebut ke dunia nyata. Hubungan ini tuh juga mempertegas kenapa dunia di dalam The Backroom bersifat adaptif dan terus berubah secara janggal. Karena ini tuh berhubungan dengan otak dan alam bawah sadar manusia. Film ini memberikan ruang kepada penonton untuk menarik kesimpulannya sendiri, membuka ruang diskusi yang lebar setelah menonton filmnya. Kita juga dibiarkan untuk menilai setiap karakter dengan sudut pandang kita sendiri, tanpa menggiring opini siapa penjahat di dalam ceritanya. Menurut gua ini juga salah satu bentuk kedewasaan sang sutradara dalam mengcrafting ceritanya. Film ini juga membuktikan kalau untuk membuat film yang bagus nggak melulu soal budget. Walaupun dengan budget yang terbilang cukup kecil, film ini berhasil jadi salah satu film terlaris sepanjang masa A24. Dan gak lupa juga nih, film ini tuh berhasil juga menampilkan acting yang luar biasa dari para aktornya. Sebuah fenomena internet yang bertransformasi menjadi karya layar lebar yang patut kita acungi jempol. Salut untuk direkturnya. Gak sabar nunggu karya-karya dia berikutnya. Mungkin itu aja dari gua. Thank you yang udah nonton.